46 tahun yang lalu, tepatnya di rumah ini, Efraim Poende lahir dan dibesarkan oleh seorang ibu yang terpaksa ditinggalkan oleh suaminya. Seperti apa masa kecil Efraim? Namanya hari-hari itu utama. Dia umur 3 tahun tidak ada bapaknya. Keadaan ekonomi yang sangat sulit mengharuskan Ibu Wetigo pergi ke desa lain dan meninggalkan Efraim untuk bekerja di kebun. Saya pergi tinggal dia sendiri. Sampai saya pergi titik biasa sama adekku. Karena tidak ada yang jaga dia kalau siang. Kalau saya tidak keluar, tidak ada apa-apa. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, Efraim ditinggalkan oleh mamanya. Namun suatu hari, tanpa sepengetahuan mamanya, Efraim terserang penyakit cacar. Kebetulan pada saat itu, cacar itu muncul di mata saya. Pada malamnya, disitulah puncak dari penyakit saya itu. Saya menjerit-jerit, karena memang sangat sakit. Bayangkan saja sampai biji kornea itu bisa hancur. Seperti ini, jadi mengecil seperti ini karena sudah tidak ada biji korneanya. Kalau ada mama, mungkin tidak akan separah seperti itu. Dalam keadaan buta, Efraim sering ditinggalkan selama berhari-hari di kebun oleh tantenya. Saya ditinggal oleh tante saya itu hari Sabtu. Kemudian setelah hari Senin baru mereka balik di kebun. Jadi selama 3 hari inilah terkadang saya harus makan nasi yang sudah basi, tapi karena tidak ada yang lain, maka terpaksa saya harus makan. Saya menjadi bertanya-tanya, kenapa saya ditinggal? Kenapa saya tidak dibawa ke kampung? Lalu muncul di hati saya sewaktu-waktu, kapan saya mati? Kapan saya harus pergi meninggalkan penderitaan ini? 9 bulan kemudian, Ibu Wetigo kembali ke kampung. Efraim! Namun ia tidak pernah menyangka apa yang telah terjadi pada diri Efraim. Efraim! Kekecewaan dan kesedihan yang mendalam tiba-tiba memenuhi hati Ibu Wetigo ketika ia melihat anaknya buta. Bisa saya sama bunuh dia, rencana itu baru saya bunuh diri. Tidak ada gunanya kami hidup. Tidak pernah saya cerita. Lama saya duduk di situ berpikir. Harus saya kaget itu saya dengar suara. Hai anakku, jangan kamu perbuat apa yang kamu rencanakan itu. Keras ini suaranya. Saya menangis dulu. Menangis saja saya, dia diam. Mulai dari saat itu, mama saya tidak pergi-pergi lagi ke desa yang lain. Selama bertahun-tahun tinggal bersama dengan ibunya, Efraim tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Tiba-tiba ada seorang malaikat yang datang mencari dia. Begitu
dia melihat saya, dia sangat tertarik melihat bahwa saya punya kerinduan untuk belajar musik itu sangat tinggi. Lalu dia ajak saya langsung tinggal dengan mereka. Dan saya mulai diajar dengan bermain musik, dididik untuk bergaul dengan baik. Lalu saya diberikan pelajaran-pelajaran Alkitab. Saya diajar bagaimana untuk bisa berdoa. Yang saya ingat ya, Bapak Pendeta Fransi itu selalu mengatakan bahwa kamu pasti bisa menjadi orang yang berhasil. Dia bilang, Tuhan sangat sanggup. Tuhan sangat sanggup. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Hati saya melonjak dan kemudian muncul suatu pengharapan yang sangat tinggi dalam hati saya pada waktu itu. Oleh Bapak Frans Wongkar, Efraim disekolahkan di sekolah khusus tunanetra di Tentena. Bahkan dia mampu menguasai huruf Braille hanya dalam waktu 1 bulan. Kemudian ia melanjutkan studinya di Tentena dan Malang. Disitulah ia bertemu dengan Ana, istrinya. Dan setelah mereka menikah pada tahun 1991, mereka mulai melayani bersama. Pemirsa, di tempat inilah seorang Efraim Poende mendatangi pemulung yang sehari-harinya memilah-milah sampah. Bagaimana seorang buta seperti dia bisa sampai ke tempat ini? Saya ambil satu keputusan bahwa saya mau cari tempat-tempat pemulung dan kemudian saya layani mereka. Nah, kebetulan di sekitar saya, di daerah di mana saya tinggal, di situ ada lokasi di mana orang-orang pemulung itu bisa mengelola dan memisah-misahkan sampah itu satu dengan yang lain. Dan kami itu sangat terharu karena dia seorang yang tunanetra mau terjun ke tempat kami di sana. Banyak yang tadinya nggak pernah ke gereja, akhirnya jadi terpanggil ikut ke gereja. Saya pribadi aja begitu. Yang tadinya nggak mengenal Tuhan, jadi mengenal Tuhan. Ada yang tadinya udah pisah-pisah, suami istri bisa dipersatukan. Itu yang ini kita dengan Pak Efraim. Menurut saya memang kebahagiaan itu dimana ketika kita menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya, yaitu di mana kita akan menikmati atau menjalani hidup bersama Tuhan. Nah, disitulah saya merasakan bagaimana kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Setelah sekian lama Efraim dan mamanya tidak bertemu, tim Solusi membawa Ibu Wetigo dan mempertemukan dia dengan keluarga Efraim di Jakarta. Jalannya sempit ya Bu ya. Ya. Gimana kegiatan layanan Pak? Ya, lancar. Kesini nggak sendirian. Saya datang sama seseorang nih. Ini pertama ya. Dan ini tangan siapa ini? Istri saya. Hah? Bukan. Coba namanya. Nama? Mama saya. Hah? Oh. Udah, Ma, udah. Gimana Pak Efraim perasaannya? Hah? Senang ya ketemu. Ya. Saya kayaknya mimpi saya. Gitu ya, gitu. Gak nyangka ya mau ketemu ya. Tuhan, luar biasa. Please,
Anakku sudah besar sekali, tapi saya terima kasih sekali orang tua saya yang merawat saya sampai saya bisa begini, mendoakan saya sampai saya bisa jadi seorang hamba Tuhan. Pemirsa, kita telah lihat bersama betapa indahnya satu keluarga yang telah dipulihkan, yang dipertemukan kembali setelah sekian lama tidak bertemu, dan bisa saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain.